Halo Mbak Halo, Ani, Mas Assalamualaikum. Sugeng. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa diundang di sini. Ya, saya yang seneng sekali Mbak Ani mau mampir wedangan. Jadi Cen mampir wedangan Mbak di sini, Iya, tapi ngobrol-ngobrol direkam. sambil ngobrol-ngobrol Oh, ya. jadi kita Oke. teman-teman sharing pengalaman biasa ya, sharing Iya. pengalaman gitu. Jadi ya enggak yang Formal-formal ya. teori-teori Nggak usah pakai formal teori ya. enggak. Ah, nggak Jadi punya lebih teori kepada soalnya. kalau pengalaman gitu kan kira-kira anu ya, nggak perlu mikir sing baik karena itu suatu yang Dijalani. dijalani Iya, di keseharian keseharian. kita lah kira-kira gitu. Oke, teman-teman mampir wedangan semua, jadi kita nyebutnya wedangers. Wah, Iya, cocok. teman-teman wedangers gitu. Cocok. Kita hari ini kedatangan tamu spesial. Beliaunya ini pengusaha warung makan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol perjalanan beliau dan cukup terkenal di Jogja. Amin. Ayam ungkep, Iya, ya Mbak. ayam ungkep Buani. Ayam ungkep Bu Bu Ani. Ani, Pakai K apa? Enggak itu, Mbak. Pakai Buani. Jadi namanya Bu Ani. Nama saya kan Bu Ani. Iya. Tapi brandnya Buani. Oh. Jadi disambung Buani. Gitu. Itu filosofinya kan Buani. Wani itu berani. Oh gitu ya. Oke. Nanti gitu. kita kulik-kulik Ya, boleh, itu ternyata ada ininya ya. Iya, harus ada filosofinya ada dong. filosofinya Iya. gitu. Oke, teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan apa ya? Ya gitulah. Share. Share, oh ya bener share. Oke, Mbak Ani, sebenarnya saya itu seringnya pakai K nyebel. Mbak Ani gimana? Karena Ya nggak apa-apa. logo gitu kan. Nggak apa-apa. Memang panggilan keseharian pakai K. Tapi gitu. aslinya kan cuma Rahmani kan Ani belakangnya ya. Gitu. Oke Mbak, sekalian perkenalan. Nama lengkapnya itu aslinya apa? Ya, nama lengkapnya itu Siti Rohmani. Ar-Rahman, artinya yang pemurah gitu. Itu kan sebenarnya rasa syukurnya orang tua saya telah lahir anak perempuan gitu, makanya dikasih nama Siti Rohmani. Panggilannya itu Ani. Memang pakai K. Pakai K. Gitu. Tapi kalau brand saya Ani. Brand saya Ani. Jadi kalau nama di luar ini ya, di luar saudara, di luar teman-teman itu Bu Ani. Bu Ani. Terus itu kemudian saya ambil sebagai brand, saya tambahin huruf W. Bu Ani artinya. Oh, Bu Ani itu W-nya itu iya, Wani W, iya. Saya kira Bu A itu Bu Ani. Enggak, Bu Ani. Kalau Bu Ani gitu kan seperti di tengahnya seperti ada W kan. Oke. Nah, itu kemudian jadi sebuah logo. W-nya itu kayak tangan menengadah ke atas, kemudian di atasnya itu ada gambar mahkota. Jadi Bu Ani yang sedang memegang sebuah mahkota kayak gitu. Itu logonya. Logonya kalau filosofinya Bu Ani itu tadi ibu yang berani tadi itu. Kalau bisnis itu harus berani, Mang. Memang gitu ya. Iya, memang pokoknya gitu. Wani nekat. Gitu. Wah, gitu ya kira-kira. Wani nekat. Oke, karena Mbak Ani ini kira-kira itu dulunya belum terjun ke bisnis itu di aktivis ya. Iya, saya sudah mahasiswa itu di LSM. Belum lulus tuh udah aktivis itu. Kita ngobrol ke situ dulu. Iya, sampai boleh. Kok bisa nanti kok akhirnya terjun di dunia bisnis gimana itu? Aslinya mana, Mbak? Saya aslinya dari Boyolali. 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 Jadi memang sejak mahasiswa itu saya memang sudah suka jualan. Jadi jualan itu memang passion ya. Passion sejak saya masih kecil itu, kalau dulu mainan itu pasaran gitu. Sampai kuliah itu saya jualan kerudung, saya beli terus tak jual kayak gitu, udah mahasiswa itu udah kenal berbisnis gitu. Terus pada saat semester berapa ya? Semester 6 itu kan aku udah selesai jadi kepengurusan di organisasi kemahasiswaan. Nah, itu saya itu kan orangnya nggak bisa diem. Kalau udah selesai berorganisasi terus ngapain gitu? Maksudnya cuma kuliah doang. Nah, itu kan nggak seru gitu. Terus akhirnya wah, kayak gini aku harus punya kegiatan, apalagi kalau itu menghasilkan uang gitu kan, udah menjelang lulus tuh ya. Tinggal skripsi gitu. Nah, itu terus ada pengumuman di kampus ya, di fakultas. Itu membutuhkan relawan. LSM membutuhkan relawan sebagai konselor. Nah, aku daftar terus ternyata Rifka Anissa. Dan itu Rifka Anissa. Iya, Rifka Anissa. Tahun berapa berarti? Tahun 94.
Padahal Rifka itu 93. 93. Iya, ya, makanya saya itu angkatan senior saya di sana ya. Oke. Ya, itu. Terus di situ kemudian saya diperkenalkan dengan isu-isu gender, kok masuk gitu loh. Cocok dengan pemberontakan saya selama ini gitu. Saya sebagai perempuan, kenapa saya diperlakukan berbeda? Itu kan berontak ya, tetapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena seolah-olah kan ajarannya itu begitu, seolah-olah gitu. Tapi saya itu masih tetap nggak meyakini itu. Begitu saya diperkenalkan tentang isu gender, apalagi bicara soal isu gender dan Islam, akhirnya saya tahu oh semuanya itu hanyalah konstruksi fikih kayak gitu-gitu, dan itu perlu untuk direkonstruksi ulang karena berkaitan dengan konteks dan sebagainya. Nah, itu semakin masuk gitu. Tapi jiwa bisnis saya tetap ada di situ. Sampai akhirnya waktu itu saya punya ide untuk fundraising di Rifka Anissa itu jualan pakaian pantas pakai. Jadi baju bekas itu, dan itu untungnya lumayan waktu itu. Terus teman-teman sampai bilang gini, "Wah, nih kamu bakat ya bisnis ya. Mudah-mudahan nanti kamu suatu hari jadi pengusaha gitu." Dan ternyata itu doanya makbul gitu. Jadi benar. Iya, betul. Oke. Berarti kan dari Boyolali berapa masuk di Jogja? Masuk di Jogja itu 90. 90. Iya. Dulu ngambil apa tuh, Mbak? Syariah di peradilan agama. Dulu IAIN. IAIN ya, betul. Ya. Sekarang WIN. Oke, 90 baru setelah itu Rifka Anissa itu 94. Iya. Oke. 94 terus. Jadi kalau zaman dulu tuh semester 8 itu semester akhir ya, Mbak? Berarti? Iya, semester akhir, tapi semester akhir itu jadi habis teori itu semester 7. Semester 8 itu untuk KKN dan skripsi, kan nggak mungkin skripsi hanya 1 semester, kan nggak mungkin. Nah, akhirnya semester 8 itu hanya untuk KKN, terus akhirnya molor. Zaman dulu kan molor tuh sampai 6 tahun baru. Biasa dulu loh ya. Ya, zaman dulu kayak gitu. Sekarang mah 4 tahun udah selesai gitu. Dulu 6 itu udah lumayan. Ya lumayan lah ya. Awalnya 8 sampai 10 tahun. Oke. Jadi 94 akhirnya selesai di 9 berapa? 6 atau 95 itu? 94 enggak, terus saya sampai tahun 2006 saya itu di Rifka. Oh, di Rifkanya. Sampai tahun 2006. Selesai kuliah. Selesai tahun 96. 96 atau 97 ya, saya lupa ya. Oke. Berarti dulu barengan sama Mbak Eli itu ya, yang maksudnya seangkatan Mbak Eli duluan. Di Rifka nih. Mbak Eli duluan. Duluan. Tahun 93 itu. Tahun 93 rekrutmen awal. Iya, jadi Mbak Eli, Mbak Tias itu rekrutmen pertama. Begitu. Rekrutmen relawan pertama di Rifka. Aku kan yang angkatan kedua. Mbak Eli dan Mbak Tias itu? Iya, itu angkatan pertama. Kalau aku angkatan kedua. Oke, beda tahun. Iya, dia kan 93. Di awal pas ya? Berarti? Iya, di awal pas. Jadi pas launching itu mereka sudah ada. Oke. Menarik itu, karena setelah itu di dunia NGO kan lumayan lama juga tuh, Mbak? Lumayan lama. Tahun 2006 itu aku ke Ombudsman dulu. Ke Ombudsman 3 tahun. Ombudsman yang swasta apa yang Ombudsman negeri? Swasta. Kan ada 2 kan? Iya. Barengan Mbak ini berarti, Mbak Budi? Iya, aku asistennya Mbak Budi Wahyuni. Oke. Ya, itu 3 tahun. Terus habis itu aku direkrut lagi di Rifka. Rifka Anissa itu bikin PT, terus aku jadi direkturnya. PT Rifka Anissa Mandiri waktu itu. Itu 1 tahun, terus aku mengundurkan diri. Terus nganggur berapa bulan gitu ya, saya sambil ya itu biasanya faktor of kepepet tadi itu. Kalau udah kepepet terus muncul ide-ide gila gitu. Oh, itu belum kepikiran yang makanan yang sekarang ini. Iya, belum dong. Gimana itu coba? Karena itu menarik ya dari perpindahannya itu. Ya, jadi kan gini. Pokoknya kan saya tuh pengen punya usaha sendiri. Usaha apa? Nah, usaha apa itu kita mulai dari apa yang kita punya kan. Nah, waktu itu saya punya sawah nganggur gitu loh. Punya sawah nganggur terus di Jogja sudah. Iya, di Jogja, di Jalan Godean. Terus mau tak pakai buat apa gitu. Nah, kebetulan ada temen yang dia bikin pelatihan untuk ini ikan itu loh. Piara ikan itu. Ikan gurame, ikan gitu. ternak ikan lah gitu. Terus diajarin terus sampai kemudian dicarikan pembelinya. Jadi kita hanya pembesaran, terus kemudian nanti cari bibitnya di mana itu diajarin semua A sampai Z-nya itu diajarin gitu. Nah, akhirnya karena satu-satunya yang saya punya waktu itu hanya itu, ya udah aku akhirnya
beranikan diri untuk waktu itu kan bangun kolam kan butuh dana nih, aku nggak punya Karena duit. model dulu gali gitu ya? Iya, gali. Bukan sekarang pakai terpal naik gitu. Iya, kalaupun pakai terpal kan tetap digali juga kan, tetap ya. itu. Tapi nggak dalam-dalam kayak dulu. Ya, terus karena terus saya itu juga di situ tuh bikin inilah apa kayak rumah kecil gitu. Maksud saya kalau misalnya pas di situ tuh ada tempat untuk ngiyup gitu loh. Jadi akhirnya aku tuh butuh dana 20 juta, aku pinjem bank. Terlalu berani. Padahal belum usahanya belum. Untuk yang ikan itu? Berani aku pinjem 20 juta di BPD Syariah waktu itu. Nah, terus udah dikasih bangun kolam, habis 15 juta. Kolamnya belum jadi. Jadi air yang udah masuk itu jadi belum ada apa tuh namanya. Jadi airnya itu langsung habis gitu. Berarti kan harus di semen kan? Itu butuh biaya lagi. Belum lagi untuk biaya bibitnya, belum lagi untuk biaya makannya. Waduh, aku tak pikir-pikir wah ini terus duit saya tinggal 5 juta toh. Sisanya kan tak hentikan langsung. Terus udah aku mikir lagi nih, aku tinggal 5 juta ini aku ngapain ya? Ini kalau tak teruskan, yang pertama butuh operasional dan aku nggak punya pekerjaan gitu kan. Ya udah akhirnya aku stop. Terus dari 5 juta itu terus ya itu setiap hari itu cuma mikirin mau jualan apa. Nah, tiba-tiba pas aku tuh kan selama aku nganggur di rumah itu kan aku banyak masak. Itu 2000 berapa ini? Itu tahun kira-kira 2010 awal. 2010-an ya. 2010 awal. Nah itu anakku tuh kan suka banget masakan ayam ya. Ayam itu yang paling disukai ayam kremes lah. Nah akhirnya saya belajar untuk bikin olahan-olahan ayam. Nah pas saya ke Indomaret itu ada tabloid. Kebetulan dia itu memuat ini segala macam olahan ayam. Aku beli terus tak baca, di situ ada kisah orang yang jualan lauk. Nah, di situ aku dapat inspirasi. Aku kan nggak punya warung, rumahku di perumahan nih gitu. Terus wah ini kayaknya menarik. Aku jualan lauk aja, sistemnya delivery. Aku nggak perlu buka warung gitu. Terus aku bisa jualan dari rumah. Terus aku hanya modal HP, SMS-an itu gitu. Jadi, nah disitulah tahun 2010 ya. Tahun 2010 tuh artinya saya sudah memikirkan bahwa jualan itu nggak perlu buka warung, jualan itu bisa dengan sistem delivery order, nah gitu-gitu. Aku udah terus kalau jualan lauk itu terus gimana ya caranya supaya aku nggak menanggung resiko gitu. Terus aku berpikir untuk jualan lauknya modelnya frozen. Model frozen. Jadi aku uang 5 juta itu kemudian tak pakai untuk modal beli freezer. Oh gitu, iya. Cukup itu ya? Iya, 2,5 dapat waktu itu yang 100 ml itu. Itu, terus yang 2,5 tak pakai untuk muter ya. Nah udah uji coba pertama, aku promosiin kan ke teman-teman, diskon 50% lah, harganya sekian, di diskon 50% supaya mereka ngicip, terus kasih feedback kayak gitu-gitu. Jadi sasarannya teman-teman deket sendiri aja. Nah, supaya dia nyoba, terus kasih feedback. Kalau teman sendiri kan enak ya, ngasih feedback gitu. Udah, akhirnya begitu nemu gitu ya, menemukan resep yang cocok gitu, ya udah akhirnya mulai masaknya ditambah terus. Ya memang ada beberapa teman yang bantuin gitu, ya aku pesen 5 gitu. Padahal kayaknya biasanya masaknya cuma 1, 2, tiba-tiba dipesenin 5. Duh, masaknya itu gimana 5? Udah banyak gitu ya. Iya, pancinya nggak ada gitu. Nah kayak gitu tuh. Terus akhirnya setelah kita udah punya resep ya, yang pokoknya udah kita anggap udah pas lah gitu ya. Itu terus kita coba tawarkan ke kantor-kantor. Nawarkan ke kantor. Pertama juga itu kantornya teman kantor suami, jadi bukan kantornya orang lain. Jadi kan kita mulai pertemanan, tetap melalui pertemanan. Terus akhirnya oke, aku pesen gitu. Terus udah pesen, tak buatkan nasi box. Wah, pada cocok, pada nyari itu ini warungnya di mana? Warungnya ini pada nyari. Padahal kan aku nggak punya warung. Di situ kan aku kemudian tertantang gitu loh, tertantang buka warung. Nah, terus pertengahan tahun 2010, jadi cepet banget memang prosesnya. Prosesnya terlalu cepat. Nah, terus bulan Juni itu aku coba nembung tanahnya saudara untuk disewa gitu. Ternyata boleh 5 tahun. Nah 5 tahun terus bangunnya gimana? Aku nggak punya uang. Kebetulan juga itu di
talangi sama kakak saya, kakak kandung. Jadi waktu itu dikasih modal 50 juta untuk bikin warung. Jadi aku tuh ya nanggung utang yang di bank 20 juta, kemudian utang dari kakak itu 50 juta, ya berani memang. Itu yang deket kantor Rifka dulu itu? Ya, betul, di Jalan Ya, Jambon. itu. Terus sudah bangun di situ. Alhamdulillah sejak buka hari pertama itu 1 bulan pertama itu BEP, artinya untuk bayar karyawan cukup. Tapi kita memang nggak punya penghasilan ya, tapi kita kan bisa dapat makan dari situ gitu. Intinya itu operasionalnya aman lah gitu. Tapi nggak punya uang untuk promosi, nggak punya uang untuk apa-apa, pokoknya muter aja. Akhirnya warungnya mulai rusak, nggak bisa perbaiki gitu-gitu. Nah itu terus ya dinamikanya dinamikanya memang sangat ini ya. Kita itu harus mentalnya itu harus benar-benar kuat. Waktu itu kepikir, mau nyerah nih, ini aku bisa bertahan sampai kapan nih, ini kondisinya. Kalau kondisi misalnya kita belum dapat untung, duit hanya pas untuk operasional gitu kan. Terus ya, ini agak ketir-ketir gimana? Iyalah, gitu. Terus aduh, ini aku bertahan sampai kapan ya gitu. Tapi terus akhirnya memang itu tadi ada keajaiban itu tadi loh. Aku punya sawah tadi yang nggak jadi digarap itu. Nah itu, ini aku butuh suntikan dana kan gitu. Aku supaya bisa jalan lagi aku harus ada suntikan dana. Kalau enggak ini bisa bahaya gitu kan. Itu tak jual, tak tawarkan. Penelpon pertama langsung oke harga yang kutawarkan. Ajaib kan? Oh gitu. Iya. Jadi begitu tayang, penelpon pertama dia langsung oke dengan harga yang kupasang. Pas dia nelpon berapa sekian. Oke. Ya pertama nawar. Ya agak nego-nego ya, tapi oke gitu lah. Terus dia langsung ambil. Langsung studio habis itu nelpon buaya, sudah laku. Itu ya Allah, itu keajaiban ya. Jadi itu beberapa keajaiban yang memang aku sama sekali tidak pernah terpikir. Nggak nyangka sama sekali. Aku tiba-tiba dapat tanah, kemudian ada yang 50 juta aku dikasih, padahal aku nggak punya jaminan apa-apa gitu. Nah itu terus akhirnya kan aku punya fresh money nih. Nah itu mulai bisa bernafas aku, kan bisa bernafas. Untuk muter lah. Iya, nah itulah terus sampai sekarang. Nah tapi kan tadi kan di yang warung tadi ya, maksudnya itu sudah mulai langsung modelnya tetap delivery yang kalau sudah atau gimana? Kalau udah warung kita udah mulai mengundang orang. Mulai mengundang orang. Dan waktu awal-awal itu memang bagus ya, kan pinggir jalan tuh, jadi orang lewat mampir gitu. Tapi kan lama-lama terus 5 tahun itu kan nggak bisa diperpanjang. Jadi akhirnya gazebo itu pada miring, itu tuh aku nggak bisa perbaiki. Kalau aku perbaiki, toh sebentar lagi ini kontrak udah selesai. Jadi akhirnya aku biarkan, aku habiskan aja. Akhirnya kan ya memang secara bentuk jadi kurang meyakinkan. Nah di situ sambil jalan kan aku memang tetap nguri-urian delivery ya. Nah, jadi fokusnya akhirnya ini berarti. Akhirnya warungnya ada, nggak pernah ada orang datang, tapi kenapa eksis gitu. Orang tuh baru tahu kemudian ini yang bikin eksis. Jadi orang begitu datang kan kita mesti sudah siap dengan box-box itu kan. Orang datang tuh mestinya yang datang cuma 1, 2 gitu, tapi dia ngelihat box-boxnya banyak gitu kan. Ini yang bikin eksis. Pantesan ini warung sepi tapi kok eksis gitu. Ya itulah aku akhirnya karena 5 tahun nggak bisa diperpanjang, aku harus cari lokasi. Nah di situ kemudian aku lebih mudah nyari lokasinya, nggak perlu di pinggir jalan karena aku udah jalan dengan delivery kan. Nah itu jadi kalau orang tuh baru nyadarin sekarang bahwa berbisnis tuh nggak perlu di pinggir jalan besar. Aku sudah memulai itu tahun 2010. Itu sudah memulai. Terus bisnis itu tidak harus bertemu gitu, tapi bisa melalui online. Aku sudah mulai. Jadi kan nggak pernah ketemu sama orang, cuma SMS doang. Jadi itu. Selain udah terlatih ya pas COVID kemarin, maksudnya kan kalau COVID kan warung makan yang model gini kan mati semua. Mati Mbak. Istilah apalagi daerah kampus ini yang warung makan semua hampir libur semua itu. Nggak ada yang enggak gitu. Nah yang model
yang sudah biasa delivery itu kan mungkin lebih ini ya, walaupun mungkin tetap beda situasi ya, iya, tapi kan udah lebih terlatih gitu ya. Cuman kan waktu COVID itu kan aku tidak masuk di nggak masuk di itu apa namanya platform online food itu. Aku nggak masuk. Sampai sekarang atau? Sampai sekarang aku nggak masuk. Aku memilih untuk tidak masuk. Oh gitu ya? Iya. Oh. Sudah daftar, sudah di ACC semua, tapi langsung tutup. Oh, oke. Jadi apa namanya? Itu pas COVID itu memang kerasanya. Jadi pas COVID itu kan memang yang ramai kan melalui itu ya, mulai online food kan. Kalau aku kan karena tidak masuk ke situ dan aku hanya mengandalkan kantor-kantor, ketika kantor-kantor tutup ya udah, aku juga ikut drastis apa namanya pendapatannya turun drastis 50%. Nggak ada mungkin ya, nggak ada 50% malahan. Itu terus akhirnya ya harus inilah, yang penting bisa bertahan lah. Yang penting bisa bertahan meskipun kemudian ada aset yang harus apa namanya harus dilepas gitu, kayak misalnya aku kemarin ada 2 mobil yang satu tak lepas, tapi bukan tak pakai untuk menutup operasional, tapi tak pakai untuk renovasi karena kebetulan pas COVID itu memang kondisi warung sudah mulai rusak gitu. Terus jadi menjelang COVID habis selesai itu aku terus mulai renovasi terus bangkit lagi. Nah, ini yang di rumah itu? Iya, yang di rumah. Di rumah. Itu yang perumahan yang sampean ceritain. Beda ya? Atau kan aku udah beli tanah yang itu tadi. Ini beda ya? Beda. Oh. Kalau dulu kan di perumahan tuh rumahnya kecil. Oh, itu daerah mana kalau itu Jalan Nogotirto. Oh, ini beda dengan yang ini ya? Iya, beda. Dulu rumahnya kecil, nggak ada ini mulai di situ itu kapan tuh? Ya itu tahun 2015. Jadi kan 2010 aku kan kontrak di dekat itu Rifka itu. Terus tahun kan 5 tahun selesai kan. Nah, tahun 2013 aku udah beli tanah di situ itu di tempat yang sekarang itu di Baturan. Terus tahun 2015 begitu selesai kontrak, udah aku langsung pindah di situ. Nah, rumah aku yang di Nogotirto tak jual, tak pakai untuk bangun. Karena bangunnya kan juga lumayan lah. Ya, butuh dana yang besar lah untuk membeli tanahnya juga. Nah itu yang sampai sekarang, terus akhirnya aku tinggal di warung. Jadi ya rumah tapi jadi tempat produksi. Iya, betul, jadi tempat produksi. Iya, cocok. Gitu. Iya. Tapi di setting kafe juga bisa itu. Di setting kafe, cuman apa namanya lagi-lagi itu memilih yang ini aja, yang catering sama ini dulu. Itu aja dioptimalkan. Ini aja kan belum optimal sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau alhamdulillahnya punya tempat yang luas tuh, kalau mau menata ribuan itu juga masih oke lah. Ya. Karena lumayan memang luas sih, jadi cukupan sebenarnya lah. Iya, desainnya aja yang bikin luas ya. Sebenarnya kan cuma 230 tuh. Oh, itu. 230. Tapi ke belakang kan masih lumayan lah, Mbak. Enggak, itu belakang tuh mentok, udah dapur mentok. Oh, yang dapur itu. Oh, oke. Tapi ya daerah situ juga masih strategis ya, maksudnya area deket. Jogja ini kan enggak. Iya, jadi ke UGM deket, kan pangsa pasar terbesarku kan di UGM. Oh, okay. Jadi 80% mungkin ya pelangganku tuh UGM. Oh gitu. Jadi malah area-area sini ya? Iya, tengah UII, yang kedua UII. UI atas? Lumayan. Iya. Jadi memang ya, akhirnya memang secara tidak sengaja itu kemudian produk kita itu mencari segmennya sendiri. Akhirnya misalnya aku nemu di perguruan tinggi yang lain, tanya-tanya harga, terus nyatanya nggak ini. Saya nggak lanjut kadang. Nggak lanjut. Memang gitu. Ada segmen tersendiri ya? Iya, akhirnya segmenku yang lebih banyak itu di UGM sama UII akhirnya. Kalau masakan itu apa aja Mbak ininya yang maksudnya yang jadikan brand, kan ayam jelas ya tadi. Cuma maksudnya apa aja, kalau ayam dimasak apa aja gitu? Sebenarnya aku tuh kalau produk unggulan itu ya satu ayam, itu ayam yang diungkep itu. Bumbunya cuma satu macam. Karena kalau terlalu kita punya banyak variasi itu juga yang pertama orang itu kemudian jadi jadi kalau mau nyari ayam yang ini tuh di mana, kan kurang ini. Jadi kurang bisa menonjolkan ini loh, kekuatan kita itu. Jadi kalau orang minta kalau kan ayamnya ayam ungkep ya, yang dibumbu gurih kan. Kalau orang butuh yang
bacem, nah itu baru request. Butuh ayam di bumbu gurih, itu baru request. Tapi gitu. memungkinkan. Memungkinkan, tetapi Okay. yang memang yang jadi produk unggulannya yaitu ayam yang diungkep itu. Dan itu apa namanya? Kalau yang ayam yang diungkep itu kan memang ready stock ya. Jadi mau butuh mendadak itu juga ada. Karena udah ada yang di frozen ya. Iya. Jadi semua penyimpanan di freezer. Kalau enggak ya nanti istilahnya butuh orang kontak cepat istilahnya sangat bisa gitu loh. Sangat bisa. Dan itu kebutuhan kantor-kantor tuh mayoritas itu mendadak semua. Jadi besok untuk kegiatan hari ini baru pesan. Itu mayoritas seperti itu. Sangat jarang yang berapa hari sebelumnya. Kalau berapa hari sebelumnya itu malah mereka nanti lupa, aku sendiri juga lupa. Gitu. Pernah kejadian gitu. Tapi akhirnya kan itu semua jadi pelajaran ya. Terus akhirnya ya sistemnya harus perbaiki. Gimana caranya supaya nggak lupa. Kalau semuanya tertumpuk ke aku, nah ini aku lupa, semua lupa gitu. Jadi harus di-share, Mang. Nah, kalau pas pesanan banyak itu gimana? Memang ada yang bantu rutin gitu? Iya, ada yang bantu rutin. Alhamdulillahnya aku tuh rekrutmen karyawan tuh mereka tuh bisa bertahan tuh lebih dari 10 tahun. Ya, alhamdulillahnya gitu. Iya, jadi area-area dekat atau jauh-jauh juga? Ya dekat. Dekat ya. Dekat. Terus kalau mereka keluar itu alasannya bukan yang lain-lain gitu, tapi karena mungkin terus menikah terus ikut suaminya kayak gitu-gitu. Tapi masih kontak-kontakan, kadang-kadang juga aku pengen kerja lagi, kayak cuma gitu-gitu. Cuman kan karena lokasinya udah jauh ya, nggak cukup realistis juga kalau dia mau kerja di tempatku gitu. Tapi rata-rata mereka ini sih cukup loyal. Jadi memang itu salah satu juga ya, salah satu faktor yang membuat kita bisa berjalan stabil itu karena karyawan yang loyal. Terus membuat karyawan loyal itu juga nggak mudah gitu. Jadi memang harus tarik ulur. Karena kalau di warung-warung gede yang karyawan banyak itu sebenarnya pergantian juga sering ya, tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Cuma yang kecil-kecil maksudnya itu kelihatan karena misalkan saya ya, kalau misalkan pas nggak bisa ada yang bantu 1 atau 2 gitu. Kepasan nggak bisa ya kelihatan. Siji pamit wis. Udah repot banget. Iya, betul. Tapi kalau yang banyak misalnya 3 sampai 5 lah gitu. Keluar 1, dia masih jalan gitu. Ya dia butuh waktu untuk nyari ya. Tapi kan masih jalan. Tapi yang ngepas itu susah memang. Karena saya ngalami ya, termasuk saya masih belajar lah dalam gitu. Tapi ribet juga memang. Iya. Nah, kalau Mbak, ini kan ayam ya, dan tadi dari anaknya yang awalnya saya suka ayam, pikiran ini gitu. Walaupun tadi sudah dijelaskan ya memang pengen spesifiknya di satu produk itu, bahkan satu jenis makanan bahan, tapi yang lain pun nggak terlalu ini kecuali ada yang pesan. Tapi kedepannya misalkan ada keinginan juga untuk membangkitkan lagi warung tadi misalkan ya. Lalu ada beberapa jenis itu enggak sih ke depan gitu sebenarnya? Kalau untuk buka warung itu jangka waktu dekat ini belum. Tapi untuk mengembangkan cateringnya, itu memang sudah ada wacana. Untuk catering? Ya, mengembangkan cateringnya. Jadi mengembangkan catering itu kalau selama ini namanya warung ayam ungkep ya berarti menu utamanya ayam gitu. Tapi kalau kita sudah catering itu ya semua berbagai macam semua masakan harus gitu. Nah, itu juga ada sejarahnya kenapa kemudian ada keinginan untuk mengembangkan catering ya. Jadi ketika orang itu sudah cocok dengan masakan kita gitu ya, udah cocok dengan masakan kita, terus kadang-kadang mereka itu men-challenge, Mbak bisa bikinkan menu ini enggak gitu, men-challenge. Jadi kalau itu pertama mereka udah trust dulu ke kita, udah trust dulu. Jadi kalau udah trust terus kita di-challenge, ternyata kok cocok. Nah itu terus nanti dia akan men-challenge lagi di menu yang lain gitu, bisa bikin ini enggak gitu. Nah kayak gitu akhirnya kan ketika
oh ini cocok, terus kemudian ada orang lain ikut-ikutan pesen kan. Nah, jadi kalau begitu aku bikin menu yang beda gitu kan tak posting tuh. Tak posting misalnya menu opor nih, tak posting kan orang kemudian ikut-ikutan kan. Apalagi kalau aku bilang oh ini opor pesanan Fakultas Hukum UGM. Orang kan percaya, UGM aja mau pesen gitu loh. Akhirnya kan orang ikut-ikutan gitu. Opor. Nah, kemarin teknik elektro yang juga pesen apa namanya? Opor. Terus ada temanku juga kemarin Mbak Tias, tahu kenal Mbak Tias nggak? Mbak Tias Rifka itu. Iya. Nah itu yang juga pesan opor. Nah kan karena teman sendiri ya, jadi kan dia wah inuk banget inuk ya, alhamdulillah kan seneng ya. Akhirnya kita semakin pede kan. Nah kayak gitu. Terus rawon, nah bisa bikinin rawon nggak? Bisa ya, pokoknya nggak ada kata nggak bisa, pokoknya bisa. Kan nanti kan soal resep kan bisa dicari ya. Terus nanti yang penting kan dicicip. Tapi kan udah sekarang banyak lah. Iyalah, terus yang penting kan kita cicip. Kalau rasanya kurang tinggal tambahin apa kan gitu. Nah terus rawon itu pertama juga Fakultas Hukum yang kasih challenge. Terus oke, terus teknik elektro ikut-ikutan ya pesan rawon juga gitu. Terus kemarin bikin apa lagi ya? Oh, bronkos. Itu juga ada challenge bikin bronkos. Jadi akhirnya makin lama orang makin ini ya percaya kita. Percaya ke sampean, cuma kepasan pengen yang lain, beberapa nyoba menu lain ya. Mbak batin ini gitu ya. Iya, jadi yang pertama itu tadi memang trust sama orangnya. Ini orang tuh kan kalau masak memang enak, itu kan masak apa saja juga enak gitu. Kalaupun ada yang nggak enak itu mungkin 1-2 gitu. Tapi secara umum itu kan tesnya kan udah ini kan. Tesnya udah udah terstandar segitu ya. Dia mau masak apa saja ya mesti akan ini. Dan istilahnya itu butuh berapa lama pada akhirnya orang mulai ya sedikit-sedikit kontak Mbak, aku pokoknya pesen ini pesen ini. Kan pelanggan itu kan kelihatan yang istilahnya yang kalau butuh pesan kayak warung gini dia datang lagi kira-kira gitulah kelihatannya. Ini gimana? Nah, jadi gini, yang pertama itu kan pada saat kita melayani konsumen ya, itu kan menunya cocok. Kemudian yang kedua, orang yang melayani itu juga cocok, enak gitu. Enak diajak ngomong, diajak rembukan gitu. Kadang-kadang mereka itu juga buntu juga loh. Iki ayam meneh, sesuk pengen apa ya gitu. Nah, kadang-kadang pengen apa, terus nyari di mana itu kadang-kadang mereka juga nggak punya solusi. Nah, yang sudah terbangun hubungan baik ini kemudian dia nanya, Mbak selain menu ayam ada menu apa ya? Mesti dia nanya gitu. Oh aku ada menu pepes nih. Oh boleh boleh misalnya dia pengen tahu rasanya, boleh dikasih sampel nggak? Oh boleh, mesti saya kasih sampel misalnya gitu. Oh cocok. Itu biasanya yang untuk pesanan ya. Maksudnya pengen menu lain tapi yang agak banyak ya. Jadi butuh sampel kan. Kalau memang cuma Mbak diikutkan aja ya di itu. Kan mungkin 1-2 ya. Iya. Gitu. Ya rata-rata gitu. Jadi orang itu jadi yang orang pemesan itu ya itu tadi yang pertama dia tidak hanya sekedar membutuhkan menunya, tapi dia juga membutuhkan pelayanannya yang pelayanan yang ramah, yang enak lah gitu. Dan kita itu sebagai penjual itu memang tidak hanya menjual produk, tapi juga bisa memberikan solusi. Nah itu yang kadang-kadang tidak semua. Berarti kadang konsumen itu juga konsultasi tanya-tanya gitu, Mbak saya itu ada acara ini, keperluan ini. Kira-kira kalau menunya selain ayam, jadi mungkin ayam tetap, cuma pengen ada yang lain. Kira-kira apa ya? Gitu. Nanti saya buatkan menu. Terus nanti itu ditata gimana ya gitu. Nah nanti saya kasih alternatif bisa ditata seperti ini atau seperti ini kayak gitu kasih bagus ya gitu. Jadi itu tadi kita tidak hanya sekedar menjual makanan tapi kita bisa memberikan solusi atas ini masalah yang mereka hadapi. Chemistry dengan konsumen itu juga penting itu. Gitu ya. Itu lebih dari segalanya. Jadi kalau aku pernah ikut seminar yang
apa itu laris tanpa jualan. Nah, bahasanya gitu. Oh gitu. Laris tanpa jualan. Jadi kita sudah diem, itu orang udah pada ngubungin kita. Oh. Nah, itu jadi maksudnya laris tanpa jualan itu tanpa kita promosi, harus nggak usah ayo gitu. Nggak usah. Ini ada promo. Nah, kayak gitu nggak perlu ada kayak gitu. Tapi orang sudah berdatangan. Itu ketika kita membangun di awalnya itu memang fondasinya udah cukup bagus, ya udah. Ya tinggal diem aja, konsumen akan datang sendiri. Menarik karena Mbak, istilahnya ini di luar isu istilahnya makanannya atau apa. Tapi keberanian di awal kita ngobrol nek ora nekat gitu kadang kan secara mental kan terombang-ambing. Biasanya itu kan faktor kepepet. Ya. Orang kalau udah kepepet itu udah pokoknya itu nggak mikirin risiko, pokoknya gimana caranya ini kudu jadi gitu. Jadi pada saat aku pas hampir aku menyerah di tengah-tengah itu, aku kembali mengingat, wah aku sudah habis sekian puluh juta gitu, hampir sekian ratus gitu ya. Terus mau berhenti. Itu sama aja gitu. Buang duit di jalan gitu. Betul. Sama saja membuang uang. Terus akhirnya kan berpikir, ayo tetap jalan gimana caranya kan gitu. Terus gitu, gimana caranya ya itu tadi. Kuncinya bergerak. Jadi kalau kita sudah misalnya udah sebelum fondasi kita kuat gitu ya. Fondasi kita kuat kan berarti kita kan harus membangun fondasi. Nah, membangun fondasi itu caranya gimana? Bergerak. Bergerak apapun itu, pokoknya bergerak gimana caranya kamu mendapatkan konsumen. Nggak bisa kita diem gini terus tiba-tiba orang datang kan nggak mungkin. Entah itu datengin orang, nawarin. Saya dulu juga lakukan itu semua ke kantor-kantor gitu terus ditolak banyak orang karena kan aku jualannya frozen. Frozen, nggak fresh kayak gitu tuh udah nggak mau. Padahal saya mikirnya nanti ke depan itu orang jualannya akan model seperti itu semua. Sekarang kan kenyataan sekarang umum apa saja di frozen kan. Terus sampai donat di frozen, segala macam di frozen. Itu tahun 2010 aku ditolak-tolak itu. Jualan kayak gitu. Nah, kan kalau yang frozen itu kan sekarang sangat memungkinkan keluar daerah lah kira-kira gitu. Diambil nggak kesempatan itu? Maksudnya ada yang juga pesen beda-beda atau lebih ke segmen di Jogja lah dalam aja gitu. Jadi dulu di awal-awal aku buka itu memang tak buka ke semuanya ya. Buka kemungkinan untuk aku mencari reseller. Seluruh Indonesia tak buka gitu ya. Tapi ternyata terkendala pada delivery-nya, ekspedisinya. Oh gitu ya? Iyalah. Apanya? Maksudnya keterlambatan lah atau karena makanan ya? Kan itu makanan beku, sehari harus sampai. Harus sampai. Terus kalau hanya Jakarta, Jogja itu pakai kereta bisa. Tapi kan memungkinkan, tapi kan harus ngambil di stasiun. Tidak semua orang bisa. Tapi kalau dari stasiun nganter ke rumah-rumah itu butuh waktu 2-3 hari. Nggak mungkin kan? Nah, kayak gitu. Jadi terkendala itu jadi banyak yang respon gitu. Tapi akhirnya berhenti karena kita terkendala dengan ekspedisi. Secara teknisnya agak ribet sekarang pun kalau sekarang ada Paxel ya yang one day itu SIM day sampai jadi sampai itu. Tapi kan dia hanya maksimal 5 kilo. Oh gitu ya? Iya. Maksimal 5 kilo. Kalau misalnya lebih ya berarti di pack 5 kilo kayak gitu dan jatuhnya nanti mahal banget di ongkirnya. Kayak gitu. Kalau hanya untuk kebutuhan personal gitu, tapi kalau untuk bisnis kurang cocok. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kan terkendala izin. Jadi kalau jualan frozen tuh izinnya harus Balai POM. Nah, izin Balai POM itu kita harus punya tempat produksi yang memang sudah terstandar gitu. Oh gitu ya? Sudah terstandar. Jadi proses A sampai Z-nya itu mereka sudah ada panduannya yang itu sesuai standar higienisnya dari Balai POM gitu. Dan ada syarat-syarat yang itu sangat UMKM akan sulit memenuhi, misalnya dapurnya nggak boleh jadi satu sama dapur rumah tangga misalnya gitu. Padahal kan UMKM itu kan rata-rata kan jadi satu sama dapur rumah tangga kan. Nah gitu. Terus nanti juga dari sisi desain bangunan itu harus ada barang masuk, kemudian barang diolah, kemudian barang keluar itu juga pintunya berbeda gitu. Ada standar-standar tertentu lah. Dan juga biaya untuk ngurus itu tuh mahal karena kan harus
laboratoriumnya di naik itu tuh. Nah itu ada program-program pemerintah untuk memfasilitasi UMKM sih, tapi problemnya kalau misalnya tempat produksi tetap harus teman UMKM-nya sendiri yang harus. Iya, karena ada syarat-syarat itu, ya, ada syarat-syarat itu yang tadi. standar lah. Ya, kalau soal biaya-biaya misalnya biaya laboratorium dan sebagainya itu mungkin bisa di cover ya sama pemerintah, tapi yang bangunan ini tetap harus kita sendiri yang menyediakan. Iya. Nah itu. Podcast sebelum sampean kemarin itu temen BPOM, Mbak. Oh iya. Yang yang kepasan di Jogja kan, lalu dia di Pontianak. Sering kan. Lalu tinggalnya ngobrol-ngobrol. Ternyata itu ya berfungsi juga untuk makanan UMKM. Iya. Gitu ya. Makanan. Jadi makanan dan obat-obatan kan? Iya. BPOM itu. Nah, kalau produk halal apa gitu akhirnya kan capnya ya maksudnya yang diperlukan itu kadang. Oh iya betul. Nek untuk konsumen kadang sing asline kan sing wis biasa udah tahu kan karena enggak ya. Maksudnya wis enggak perlu cap-capan gitu. Ya, apalagi warung-warung biasa kayak tempat ini kan enggak ada mana cap. Tapi itu juga pada akhirnya ada yang minta juga enggak? Konsumen itu. Pengalaman saya enggak ya? Enggak kan karena jadi gini, itu kan memang ya mohon maaf ya. Jadi itu yang saya protes keras ya. Jadi sebenarnya kalau bicara soal halal tuh yang tanggung jawab siapa tuh? Iya. Ya kan pengusahanya yang tanggung jawab gitu loh. Kalau misalnya MUI ngasih stempel halal apa MUI tanggung jawab. Kalau kemudian di tengah perjalanan ternyata ada proses yang sebenarnya enggak. Yang sebenarnya enggak halal gitu. Mau tanggung jawab enggak gitu. Udah terlanjur ngasih stempel loh. Gitu. Jadi kan itu halalnya ya hanya halal administrasi dan konsumen tuh lebih percaya kepada kita. Lebih percaya. Jadi saya nggak pernah ditanyain tuh, bahkan produk saya masuk di Balai POM juga nggak ditanyain. Kalau Balai POM aku setuju, karena itu memang ada standar proses higien ya, yang harus harus diikuti standar itu dan nggak boleh ditolak gitu, karena itu kan berkaitan dengan jaminan kesehatan untuk konsumen dan sebagainya. Tapi kalau halal itu kan ikrar kita sama yang di atas itu. Jadi kalau apalagi kalau udah penjualnya tahu ini Muslim gitu, ya sudah selesai gitu. Nah sekarang loh saya juga sempat ngobrol ya dengan teman saya itu. Kalau pasar-pasar tradisional enggak, yang tradisional aja pun katakanlah ya intinya pasar itu masak semuanya itu ada cakalah sayur halal. Enggak kan? Telur mana? Iya betul. Tapi pemerintah mewajibkan telur juga dihalalin, air mineral juga dihalalin. Kalau sudah bentuk packaging. Atau semua harusnya semua. Gitu. Tapi ya di pasar tadi mana ada gitu loh kira. Ya masalahnya kan kalau kita mau cari halal kan bayar. Masalahnya kan itu. Jadi ada kepentingan ini loh, ada kepentingan ekonominya itu tadi loh. Untuk ngurus halal itu biayanya mahal, Bro. Iya, mahal ya. Mahal. Dan itu ada program pemerintah itu yang gratis tuh tapi tidak termasuk yang warung makan kayak kita, tidak masuk yang catering. Padahal warung makan tidak semua dia menengah ke atas kan, dia kan juga masih UMKM gitu, tapi nggak bisa. Ya kalau sekarang loh untuk warung daerah sini aja, ya susah dong mau ngurus dalam konteks yang capnya ini halal lah. Nanti kalau nggak ada yang jualan, malahan. Nanti kalau kalau warung nanti tehnya ini juga harus halal. Terus sabun untuk nyuci gelasnya itu juga harus sertifikat halal gitu. Nanti kamu kalau mau cari teh juga tehnya yang ada halalnya. Cari gula juga gulanya harus ada halalnya. Terus nggak rampung-rampung. Benar. Oke. Nah, apa ya? Istilahnya kadang ya itu dinamika di dunia usaha kan ada macam-macam, ada yang konsumen kan juga macam-macam ya. Mungkin ada yang dalam tanda kutip rempong bahasanya, rempong dalam arti nanya ini ada enggak? Nah, ya enggak akhirnya enggak pesen, cuma akhirnya mungkin ada yang akhirnya kayak ribet banget gitu loh. Maksudmu mungkin mengatasi konsumen-konsumen yang rewill ini ya ada akhirnya tetap yang model trust itu kan nggak ribet orang-orang nggak ribet karena udah ngerti Mbak ya udah gitu aja. Jadi kalau rewill itu kan memang karakter ya. Rewill itu karakter meskipun dia sudah trust, tapi kalau rewill itu karena dia karakter ya tetap aja gitu. Jadi
Kalau di persentase ya, di persentase itu sebenarnya tidak banyak ya yang rewel itu. Mungkin tidak lebih dari berapa ya, kalau dari pengalamanku itu tidak lebih dari 2% lah. Sebenarnya sangat kecil gitu. Dan kita sebagai penjual itu sebisa mungkin tetap melayani dengan baik. Meskipun pada akhirnya misalnya kita sudah berusaha melayani dengan baik, tapi ternyata mereka masih protes, udah lepaskan gitu. Ya sudah, berarti memang bukan rezekinya, mungkin juga nggak cocok gitu. Gitu. Dan pengalamanku itu justru pada akhirnya konsumen meminta maaf, karena sudah bikin saya menyita waktu dan pikiran. Jadi gini, saya memahami Mbak Ani sudah berusaha melayani dengan baik gitu loh, tapi aku nih yang riwil gitu loh. Jadi tidak eksplisit seperti itu, tapi aku menangkapnya begitu. Sudah berusaha melayani dengan baik, tapi mungkin saya salah paham gitu. Terus ya aku tetap yang namanya kita sebagai penjual itu, meskipun salahnya bukan di kita, itu tetap kita minta maaf. Kita minta maaf, kita mengakui salah apapun itu. Jadi cara membuat konsumen itu nyaman, itu juga yang membuat dia loyal. Nah, kebetulan kan basicnya kan juga konselor ya. Jadi sudah sangat terbiasa. Iya, terbiasa itu kan ya. Oke, baik. Gitu. Bukan malah istilah defend lalu ini. Nah, itu jangan sampai konsumen tuh dibikin tidak nyaman. Meskipun riwilnya semacam apa, tetap itu yang tidak semua orang itu bisa. Dan itu sih mungkin juga butuh jam terbang. Iya, bisa jadi. Jam terbang. Bisa jadi. Pokoknya yang penting mikir butuh gitu aja. Kalau butuh kan. Nah, kalau ini Mbak, di sesi akhir ini udah hampir 1 jam. Kurang lebih 10 menit lagi lah. Nek kira-kira ini kan pasarnya itu areanya berarti kan Sleman daerah sini Jogja, sama kota ya. Nek yang agak jauh-jauh dikit masih Jogja, tapi Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul belum ya? Maksudnya belum. 1-2. Ada. Ada 1-2. Jadi lokasinya misalnya di Bantul, kayak gitu. Bantulnya itu pun juga masih Bantul-Bantul yang agak kesini lah, nggak sampai Bantul yang ke selatan. Jadi memang lokasi itu dalam konteks tertentu ya, dia akan di lingkaran yang cenderung dekat. Konsumen itu juga cenderungnya nyari juga yang jangan jauh-jauh amat gitu. Jadi kalau dia misalnya pesen terus lokasinya terlalu jauh, itu mereka juga ini secara psikologis tuh nggak tenang. Karena kan perjalanannya jauh, nanti di jalan ada apa-apa gitu. Jadi orang lebih tenang tuh kalau pesan tuh yang deket-deket rumah gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kan ada kekhawatiran apalagi kalau pesenannya itu dalam jumlah besar ya, berarti kan misalnya kayak kemarin tuh aku ada pesanan 225. Itu kan dia akan menanggung rasa malu lah dengan sekian banyak orang, dan itu jangan sampai terjadi gitu loh. Makanya dia lebih tenang, aku tak pesen yang deket sini aja lah, jadi hatiku tenang gitu loh. Bisa dikontrol, bisa dipantau. Istilahnya gitu. Sesekali maksudnya Kak pas ono apa-apa kepasan iso langsung kepepete ya cukup dhewe lah gitu. Iya kayak gitu. Nah, itu biasanya pesanan besar-besar gitu kan. Makanya itu event-event apa sih yang biasa di ini? Apa rapat, apa seminar, apa model seringnya? Ya, kalau masyarakat umum itu untuk acara pengajian. Untuk acara pengajian. Terus kayak kemarin itu pengajian pamitan haji. Itu makanya banyak karena jamaah masjid kan. Yang dipamitikan jamaah masjid. Jadi jumlahnya besar. Terus kalau di kampus itu event-event mahasiswa terutama yang misalnya kayak kuliah umum itu bisa melibatkan 500 orang. Gitu. Atau pembekalan KKN itu juga bisa ratusan, 400, 500. Terus event wisuda
misalnya pelepasan wisuda kayak gitu. Pelepasan wisuda itu kalau kan ada, kalau kayak Fakultas Ilmu Budaya itu kan banyak itu mahasiswanya. Nah itu bisa jumlahnya bisa banyak, bisa hampir 300. Tapi kalau kayak Fakultas Hukum itu cuma 100 sekian kayak gitu. Jadi tergantung fakultasnya sih. Terus nah, berarti kalau event kayak gitu pakai nasi ya berarti? Iya, pakai nasi. Maksudnya bukan lauk. Kalau konsep di awal kan istilahnya nyediain lauk ya. Iya itu makanya kan itu sejarah ya. Tadi bicara soal sejarah itu aku jualan lauk karena aku nggak punya warung. Nah, iya. Tapi kan aku menawarkan nasi bok, menawarkan nasi bok juga karena kalau cuma ngandelin jualan lauk kan yang beli cuma rumah tangga paling belinya berapa sih gitu. Tapi kalau kita nyasarnya ke kantor kan jumlahnya mesti dalam jumlah banyak. Nah, di kisaran harga ranknya di berapa Mbak? Untuk segmen berarti kan punya segmen sendiri ya? Segmen sendiri ya. Jadi aku tuh harga paling rendah itu sebenarnya 15, tapi jarang sekali yang ambil harga 15. Harga 20 aja udah jarang. Oh gitu. Di kisaran 25 30. 25 30 35. Oh, di kisaran sampai itu ya? 40 tergantung dari isinya. Oke. Dan itu malah kayak perkantoran atau event-event ya cenderungnya segitu ya malah ya. Di atas 30 lah, 30. Kalau di UGM itu kan memang dibatasi ya. Maksimal 35. Oke, untuk rank ininya ya, harga pesanan. Tapi kan udah sama snack berarti atau belum itu? Enggak, oh beda ya? Beda, snack itu 15.000. Oh, nah, jadi snack sama makan tuh 50. Kalau pas puasa itu, wah aku lumayan tuh kalau pas puasa. Jadi kan snack sama makan digabung mereka. 15 sama 35 kan gitu. 50 beliin ke aku lauk. Beli lauk semua 50.000. Gitu ya? Iya. Oh malah puasa ya kemarin itu cenderung malah pesanan banyak ya? Banyak dan itu lauk. Lauk itu kan lebih besar. Gitu ya? Lebih besar. Oke. Satu ekor itu 85.000, 90.000, orang belinya itu bisa 100, bisa 100 lebih. Ayam kampung ya, Mbak? Iya, ayam kampung tapi kayak kampung Jawa Super, bukan kampung yang asli. Oke. Nah, itu luar biasa loh. Jadi istilahnya dari awal tadi mungkin ono kebingungan sampai pada akhir ketemu titik yang ini berarti yang memang cocok ketemu. Pada akhirnya dirawat itu ya udah akhirnya jadi itu. Cuma memang untuk pengembangan itu memang kedepannya kemungkinan yang catering ya yang catering. Jadi kan gini. Saya suka ngikutin ini sih saran para pelaku bisnis yang sudah sukses gitu kan. Sebaiknya kan kita itu kan kalau punya sumber penghasilan tuh jangan hanya dari satu sumber. Misalnya kalau aku punya usaha kuliner udah jalan nih ya gitu. Aku punya lah bisnis yang lain. Namanya gitu. apa? Diferensiasi. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk jangan hanya dari satu sumber. Nah, aku sebenarnya kecenderunganku itu kan aku pengen properti. Jadi yang passive income lah, jadi punya penginapan apa gitu. Nah terus cita-citaku itu gitu, jadi aku punya kos-kosan, entah nanti kos-kosan eksklusif atau penginapan bentuknya ya. Terus nanti juga sekalian untuk tempat produksi gitu loh. Kalaupun ada warung ya mungkin warung-warung kecil tuh melayani yang orang-orang yang nginep di situ gitu doang. Tapi tetap yang catering itu memang harus punya tempat produksi yang besar, bro. Kalau yang sekarang tuh nggak cukup. Gitu. Nggak cukup. Lah tadi kalau pesan sampai 500 nanti. Sampai 1.000 masih oke ya. Gitu dengan menu yang loh, maksudnya menunya jangan terlalu macem-macem loh. Jadi dengan satu macam sayur, dengan ayam, dengan nasi, kan itu simple itu. Kayak gitu. Tapi kalau yang macam-macam gitu ya dapurku segitu tuh nggak muat. Ribet juga ya. Iya, jadi memang harus syaratnya itu tadi memang tempat produksinya harus besar. Nah itu yang aku masih. Kalau enggak ya itu difokusin tempat produksi food. Memungkinkan kalau enggak jenengan misalkan ya di tempat lainnya gitu, tinggalnya maksudnya mungkin sebelahnya. Ya kan aku tinggalnya di atas, udah nggak bisa dong atas itu. Enggak, kalau atas juga jadi tempat produksi memungkinkan? Nggak bisa ya? Ya enggak lah, iya ya berupa kamar-kamar gitu ini ya? kok udah terdesain. Tapi tetap tetap sih cita-cita ya kan, kalau kita punya angan-angan, terus angan-angan itu kemudian diucapkan dan kemudian kita juga secara ikhtiar fisiknya itu juga mengarah ke situ gitu kan ya, insya Allah. Jadi cita-citanya memang punya tempat
baru, nggak jauh-jauh dari situ gitu loh. Jadi memang pengembangan sudah arahnya ke situ lah ya. Sudah. Jadi doanya ke situ terus pokoknya nggak putus. Ya berarti besok semoga ini misalkan kita podcast lagi udah ada itu. Amin ya Allah, amin. Ya itu tadi karena sepanjang perjalanan itu sering ada keajaiban-keajaiban ya. Iya. Keajaiban-keajaiban seperti itu tuh ya mudah-mudahan kita itu tadi tidak menutup kemungkinan semua. Kalau Gusti Allah sudah kun fayakun tuh ya apapun bisa terjadi gitu. Nah, itu kalau yang di rumah yang juga tempat produksi itu ada tulisan plangnya? Ada ya? Ada. Saya kan beberapa kali ya ke situ, cuma saya itu nggak memperhatikan plangnya. Dulu waktu kamu ke sana mungkin sebelum direnovasi ya, waktu masih joglo itu. Enggak, yang rumah ini loh. Yang dipakai. Udah pernah ke situ? Udah ya, 3-4 kali pernah, Mbak. Serius. Cuma terakhir apa ya? Ada. Pas COVID itu saya pernah sekali. Pas nganter. Aku tuh bangunnya itu setelah COVID. Oh ya belum. Belum. Setelah COVID ini aku udah tak bangun. Jadi di atas tuh memang sudah tak desain ada 4 kamar tuh di atas. Oh gitu. Jadi udah daknya tuh udah tertata gitu. Terus sampai saluran sanitasinya udah terpasang semua, itu tinggal bangun ke atas aja gini nanti udah jadi penginapan 4 kamar. Gitu ya. Lalu ditulisi red door sama apa gitu. Ya. Jangan nyebut merek lah. Ya kalau disebut banyak aja. Macam-macam. Oke, menarik lah. Mungkin terakhir Mbak sebagai kayak memberikan penguatan seperti saya ini kan tetap pemula bagaimanapun atau mungkin teman-teman yang lain gitu untuk memulai itu kan sesuatu yang mungkin orang tetap deg-deg maju mundur pas udah maju kepasan kok mungkin ono alangan lalu posisi kan antara mundur apa tetap maju kan kira-kira gitu. Nah mungkin juga banyak yang tetap akhirnya ya udahlah mundur dulu, siapa tahu nanti maju lagi. Ada juga gitu, ada yang terus pokoknya nekat maju. Ada yang mundur ya mundur bablas memang Mbak. Tapi ada yang mundur memang nanti ini. Kira-kira gimana Mbak untuk memberikan mungkin dari pengalaman itu yaitu gambaran teman-teman. Satu kata sebenarnya konsistensi. Oke. Nah, kamu udah bisa ini ya menafsirkan ya konsistensi itu seperti apa. Jadi tidak boleh ada kata mundur. Oh gitu ya? Tidak boleh ada kata mundur. Harus maju. Apapun kondisinya harus maju. Nah itu. Jadi ketika kita sudah berpikirnya itu udah ragu-ragu gitu ya alam semesta akan ragu-ragu juga. Mau ngarahkan kemana nih? Ini orangnya mau maju, mau mundur. Ini kan bingung juga. Aslinya mau kemana ya? Iya, alam semesta kan bingung juga kan gitu loh. Ini anak mau tak bawa kemana ya? Mau tak suruh maju, kok ragu-ragu gini. Jadi kalau kita udah, misalnya kita udah punya satu keputusan itu ya harus tegas. Maju ya maju, nek mundur ya mundur. Nek mundur kan kudu, berarti kan kita harus punya cadangan kan, harus punya alternatif kita mau ngapain gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah memutuskan di situ, itu butuh konsistensi. Konsistensi itu memang itu yang butuh kekuatan finansial dan kekuatan mental, spiritual, kekuatan spiritual. Itu itu 3 komponen itu memang nggak bisa lepas ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan bakar uang kan istilahnya kan gitu. Iya. Di awal itu dia bakar uang gitu. Nah kalau UMKM kayak kita itu kan nggak punya dana gitu untuk bakar uang gitu. Bakar uang setelah itu bener-bener habis. Bakar. Ya bingung ngarep dibakar meneh opo. Iya, jadi minimal gimana caranya BEP aja lah gitu. BEP. Jadi gimana caranya BEP jadi kamu bisa bertahan. Terus jadi menumbuhkan loyalitas pelanggan itu kan juga tidak mudah ya. Nanti kalau misalnya kamu orang udah mulai mau loyal gitu tiba-tiba udah nggak ada kayak gitu. Nah itu yang butuh konsistensi. Iya. Nah saya ya masih belajar ya. Kayak warung ini kan sebenarnya lebih ke untuk nongkrong ya, belum untuk misalkan orang pesan atau apa. Sebenarnya belum. Memang belum digarap ke sana. Cuma Mbak maksudnya
kan udah bareng, dan teman-teman itu memang kalau sudah seneng itu ya tetap aja ke sini gitu. Belum buka itu mereka udah nongkrong gitu. Ya ngenet lah, nggak ada tugas itu. Kayak kalau tutup ya itu mereka masih ngarep, yus saya tidur ini masih nyala. Kadang gitu. Tapi mereka kalau udah konsumen ya, maksudnya apapun kalau udah nyaman ya ini. Termasuk ini. Konsumenmu tuh mahasiswa. Nah, ini mahasiswa. Plak mahasiswa. Ya, makanya kalau mahasiswa itu juga risikonya ya mahasiswa kan sementara dia tinggal di sini. Nanti kalau udah lulus harus nyari orang lagi, baru lagi. Dan gitu. waktu-waktu dan maksudnya kalau libur semesteran, libur gitu. Nah, itu juga. Itu kelihatan, Mbak. Bedanya kelihatan. Kemarin aku ada tawaran juga buka outlet di kampus, kampusnya anakku. Terus kontrak misalnya untuk 8 bulan itu berapa belas juta gitu ya. Terus tak pikir-pikir ya, 8 bulan. Kontrak 8 bulan. Nanti untuk liburan semesternya aja berapa? Itu waduh udah kepotong itu. Terus akhirnya aku mikir, waduh ini memang berat. Ini apa mending di luar. Paling enggak itu 3 bulan. Nah, kepotong. Nah, kan kepotongnya 3 bulan. Nah, itu resiko. Jadi mungkin menurutku kalau kamu merasa memang sudah memilih ini ya, berarti kan kalau menu utama belut kan harus mencari orang yang memang suka makanan belut kan, dan itu banyak sebenarnya. Jadi kayak belut digoreng terus sambal terasi, enak banget itu. Terus dilalapi daun kates itu, itu kamu sentuh segmen jangan mahasiswa saja, yang umum juga. Menurut aku tuh strategi untuk kamu bisa survive itu. Jadi carilah pasar yang kira-kira dia akan konsisten membeli gitu. Tapi kalau mahasiswa kan pada saat dia di sini aja dia beli, nanti pas udah enggak. Menurut aku ubah segmen pasarnya itu harus harus dirubah. Lebih luas. Entah nanti kamu mau sistem delivery atau sistem apa gitu. Jadi masuk ini GoFood juga nggak? Masuk. Oh, masuk. Kalau aslinya kalau di GoFood di lain itu malah menu belut itu yang dipesan, karena mereka kalau pesen menu yang lain ya, ayam goreng kan ada, ayam goreng kayak ayam geprek tahu tempe kan sudah banyak pemainnya. Sudah banyak. Maksudnya ngapain beli ke sini? Tetangga saya ada kira-kira gitu ya, beli di situ aja. Jadi belut goreng sambal terasi itu aja aku ke Bantul tak parani loh. Belut goreng sambal terasi itu. Sambal terasinya sambal terasi. Di Bantul itu atau ada 2 atau 3 yang agak gede di sana. Itu aja laris banget. Nek kalau yang dimasak kayak gini tadi mungkin segmennya tidak terlalu banyak. Kalau yang lebih banyak mungkin malah justru yang digoreng itu. Iya, Mbak, asli nih. Jadi mahasiswa dan sebenarnya harga saya itu ya agak untuk ukuran mahasiswa sebenarnya ketinggian. Walaupun sebenarnya untuk ukuran panorama normal asli nih. Iya. Gitu. Karena menu-menu mahasiswa di kisaran paling murahnya kira-kira gitu. 6 sampai 15 lah. Untuk harian ya. Jadi mereka jajan kan tiap hari. Jadi menunya ya nggak mungkin 15 ke atas ya. Terus sambelmu pakai sambal apa? Ada terasi, ada sambal mentah, sambal bawang kayak gitu. Sambal bawang. Sambal terasinya terasi mentah apa matang? Digoreng, Mbak. Digoreng berarti matang. Ya itu kuncinya ada di sambal itu. Kuncinya. Aku tuh juga rata-rata orang yang orang yang baru pertama kali misalnya makan ayamku itu pasti komentarnya sambelin kayak gitu. Aku sebagai orang yang udah sekian tahun makan ya biasa-biasa saja gitu. Tapi bagi orang yang baru makan tuh kadang-kadang komentarnya tuh kayak gitu tuh. Sambelnya luar biasa kayak gitu tuh. Jadi ya kalau kita biasa-biasa saja, tapi orang lain kadang-kadang responnya gitu. Padahal aku dulu pas jajan itu sambal di luaran juga banyak yang enak. Iya. Oke, Mbak, kita sudah 1 jam lah, misalkan lebih ya 1-2 menit. Alhamdulillah. Kalau kurang ya 1, tapi kayaknya lebih 1-2 menitan. Gitu. Terima kasih loh, Mbak. Ini ngobrol kamera. Iya.
Kalau sudah ngobrol gitu deg-degannya hilang. Karena deg-degan atau pas 5 menit, 3 menit awal sampai 10 menit itu kira-kira. Tapi kalau udah ngobrol, apalagi nggak ada jeda kan. Iya. Kalau di radio kan ada jeda, deg-degan lagi mau masuk iklannya apa gitu, enggak kira-kira gitu. Jadi terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Ini sudah datang ya. Mungkin kapan-kapan lagi kita ketemu. Kapan-kapan main lah. Berarti saya belum tahu tempat yang sekarang baru ini habis Covid maksudnya. Iya. Karena teman-teman mitra kan sempat ke sana ya. Iya, dan aku kan rencana mau mengundang juga teman-teman mitra. Diskusi lah di tempatku. Nanti aku yang jamu gitu loh. Kan diagendakan 2 bulan dari yang kemarin itu. Ya, nanti jadi sawalan kemarin itu ya. Mungkin bulan Juni kali ya, Juni atau Juli gitu. Nanti di tempatku. Siap. Dan ya ini apa Mbak Ani ini juga di grup Mitra Wacana juga ya selain di Rifka ya. Jadi kita sering ngobrol-ngobrol lewat WA. Iya. Sering bully. Gitu kira. Jadi Mbak Rofi udah pernah ini. Iya. Istiatun podcast juga. Iya. Ke depan kalau pas Mbak Rindang, udah bilang sih Mbak Rindang, cuma harinya yang belum ketemu, masih harinya, tapi minggu depan gitu kan. Oke, ayo sibuk banget. Aktivis. Oke ya Mbak, makasih banget. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Semoga semakin sukses, sama lancar. Ya, kamu juga ya. Amin. Harus strong. Wah, siap. Oke, moga. Terima kasih.